Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan yang terakhir biidznillah taala. Mukhtasar di dalam kitab Mukhtasar Kitab Shiyam min Syarhil Mumti' li Syekh Ibn Utsaimin. Ucapan sang penulis, barang siapa yang menentukan ibadah wajib yang waktunya itu panjang atau longgar, haruma qat'uhu, maka haram memutuskannya. Contohnya adalah lamma adzina li salati zuhri qama yusalli zuhra thumma arada an yaqta'a as-salata wa yusalli fima ba'da fa innahu la yahillu lahu dhalika ma'a anna al-waqta muwassa'un ila al-'asri li'annahu wajibun syar'a fihi fayalzamuhu an yatimma wa man dakhala fi fardin mudayyaqin haruma qat'uhu min babi aula. Nah, contohnya seseorang yang sudah dikumandangkan adzan zuhur, kemudian dia berdiri ingin melakukan sholat, dia sedang sholat, kemudian dia ingin memutuskan sholatnya. Nah, dan dia ingin sholat fima ba'da. Nah, setelah mepet-mepet waktu asar, maka sholatnya itu tidak boleh dia putus. Nah, tidak boleh dia putus, nggak boleh dia memutuskan sholatnya. Padahal melaksanakan sholat zuhur itu longgar sampai sholat asar. Nah, kenapa? Karena yang dia kerjakan adalah sholat wajib. Kemudian dia sudah memulai melakukannya, maka dia wajib menyempurnakannya. Tidak boleh dia putus. Dan barang siapa yang sudah masuk ke dalam ibadah yang wajib yang waktunya pendek, maka dia diharamkan memutuskannya min babi aula, lebih utama. Waktu yang panjang saja, kalau kita sudah mulai sholat zuhur, kita cek, oh masih jam 1, nanti saja. Nah, akhirnya sholatnya dia batalkan, ini haram, apalagi yang waktunya sudah mepet, tidak boleh diakhir-akhirkan, ini lebih utama. Wala yalzamu fin nafli, artinya tidak diperbolehkan, nah, tidak diwajibkan menyempurnakan sholat sunnah. Nah, jadi kita ingin sholat sunnah, kemudian, tapi ini tidak berlaku pada ibadah yang sunnah. Nah, tidak wajib menyempurnakan ibadah yang sunnah. Dalilnya adalah Nabi SAW mengatakan, nah, ketika beliau menjumpai salah satu istrinya, dzata yaumin, nah, ketika suatu hari, nah, Nabi SAW mengatakan, apakah kalian memiliki sesuatu? Nah, ini Nabi SAW sedang berpuasa. Nah, tadi yang wajib nggak boleh dibatalkan kalau sudah dimulai. Adapun yang sunnah maka boleh. Nah, ini dalilnya Nabi SAW pernah menjumpai salah seorang istrinya. Nah, kemudian beliau bertanya, hal indakum syai', apakah kalian memiliki sesuatu, yaitu makanan? Qalu na'am indana haisun, ya kami ada hais, sejenis makanan. Maka Nabi SAW mengatakan, arinihi, perlihatkan makanan itu kepadaku. Falaqad asbahtu sha'iman. Nah, dan sungguh aku ini di pagi hari sudah berpuasa, sedang berpuasa. Fa'aradhu iyyahu fa'akala. Kemudian diperlihatkan kepada beliau sehingga beliau membatalkan puasanya dan beliau makan. Akan tetapi para ulama mengatakan tidak seharusnya seseorang memutuskan ibadah sunnahnya illa li ghadin sahihin, kecuali ada alasan yang dibenarkan. Mereka berdalil dengan bi'umumi qauli ta'ala wala tubtilu a'malakum, dengan keumuman hadis Al-Quran, janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Yang kedua berdalil, wasai Nabi SAW mengatakan kepada Amr bin As, janganlah engkau seperti si fulan yang dahulu melakukan sholat malam kemudian tidak lagi sholat malam. Walihada naqulu lil insan, kalau begitu maka kita katakan kepada seseorang, jika sudah memulai puasa sunnah jangan memutusnya kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Maka ini pendapat yang lebih kuat. Wala qada'a fasadahu. Nah, artinya adalah kalau seseorang membatalkan ibadah yang sunnah, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha. Namun kalau dia sudah memulai puasa nazar, contohnya puasa nazar, lam yajuz qat'uhu li'annahu wajib, maka dia tidak boleh memutusnya karena puasa itu hukumnya wajib, bukan puasa sunnah lagi. Apabila dia memutuskannya, maka dia wajib mengqadha lagi. Adapun puasa sunnah tidak wajib diqadha. Kecuali haji. Nah, maka diwajibkan bagi orang yang berhaji untuk menyempurnakan hajinya walaupun haji yang sunnah. Ini dikecualikan untuk ibadah haji walaupun haji yang sunnah. Maka wajib mengqadha
Haji yang sunnah kalau hajinya batal, demikian juga umroh, karena umroh ini serupa dengan haji. Ucapan sang penulis, wa turja lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Malam Lailatul Qadar sangat diharapkan datangnya pada 10 terakhir bulan Ramadan. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama kapan malam Lailatul Qadar. Ala aktsara min arba'ina qaulan, sampai kepada 40 pendapat. Allahu akbar. Terjadi silang pendapat apakah malam Lailatul Qadar itu menetap pada satu malam saja di setiap tahunnya atau berpindah-pindah. Kalau yang menetap contohnya tanggal 27 terus setiap tahun. Apakah berpindah-pindah tanggal 27, 23, 21, 29? Yang lebih tepatnya adalah tarjih dari Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya malam Lailatul Qadar berpindah-pindah, terkadang di malam 21, terkadang di malam 29 dan terkadang pada malam 25, wahakadza, dan begitu seterusnya. Kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar? Yang pertama, annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilka sanah. Bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam ditentukannya apa yang terjadi selama 1 tahun. Pendapat yang kedua, wa qila sumiyat Lailatul Qadar minal qadar, berasal dari qadar, wa huwa syaraf, artinya kemuliaan, yaitu malam kemuliaan. Engkau katakan fulanun dzu qadrin, si fulan memiliki qadar, artinya adalah memiliki kemuliaan. Pendapat yang ketiga, waqila li anna lil ibadati fiha qadrun azimun, karena beribadah di malam itu memiliki kadar yang sangat besar. Wa autaruhu akad. Wa autaruhu akad. Malam ganjil Ramadan lebih diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Lebih diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Artinya malam-malam ganjil 10 terakhir di malam bulan Ramadan itu lebih ditekankan karena Nabi SAW mengatakan iltamisuha fi kulli witrin. Carilah malam Lailatul Qadar pada setiap malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil itu apa? 21, 23, 25, 27 dan 29. Walaysa ma'nahu, dan bukan berarti malam Lailatul Qadar tidak terjadi kecuali hanya di malam-malam ganjil saja. Bahkan terkadang terjadi di malam ganjil dan terkadang terjadi pada malam genap. Maka jangan kita hanya mencukupkan di malam-malam ganjil saja. Tapi kalau bisa ya manfaatkan 10 terakhir malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam 10 Ramadan dengan mencari malam Lailatul Qadar. Ucapan sang penulis, dan malam ke-27 lebih diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Apabila seseorang mengatakan, apakah kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar kalau kita tidak mengetahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar atau bukan? Maka jawabannya adalah iya. Tidak diragukan dalam hal itu. Ciri-ciri Lailatul Qadar. Lailatul Qadri alamatun muqarinatun. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang menyertai malam Lailatul Qadar. Muqarinah itu yang menyertai. Jadi tanda malam Lailatul Qadar ada 2. Muqarinah dan mutabi'ah. Adapun muqarinah, malam Lailatul Qadar yang menyertai malam itu ada ciri-cirinya pada malamnya. Adapun mutabi'ah atau lahiqah, datang ciri-cirinya setelah berlalu Lailatul Qadar. Adapun alamat muqarinah yang menyertai malam Lailatul Qadar adalah quwwatul idha'ati wan nur, cahaya pada malam itu betul-betul terang. Maka alamat ini adalah alamat pada zaman ini. Tapi tidak diketahui, la yuhassu biha, tidak bisa dilihat kecuali bagi orang yang berada di sebuah daratan yang jauh dari lampu-lampu. Kalau kita yang tinggal di kota, maka tidak akan bisa melihat cahaya ini. Yang kedua yang menyertai malam itu tenangnya hati dan lapangnya hati bagi seorang mukmin. Yang ketiga, bahwasannya angin pada malam itu berhembus dengan tenang. Artinya, la ya'ti fiha awasif, pada malam itu tidak terjadi angin ribut dan tidak terjadi qawasif dan tidak terjadi angin kencang, bal yakunul jawu munasiban. Dan bahkan kondisi udaranya cocok, nyaman atau anginnya tenang. Yang keempat, bahwasanya manusia
terkadang mendapatkan kelezatan tatkala melakukan sholat pada malam itu. Lebih lezat dibandingkan selain malam-malam yang lain. Nah, maka di malam itu dia merasakan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alamat yang berikutnya alamat yang mengikuti setelah terjadinya malam Lailatul Qadar di pagi harinya. Apa itu? Bahwasannya matahari terbit di pagi hari, tidak ada cahaya yang jernih. Jadi matahari terbitnya dalam keadaan putih tapi tidak memancarkan cahaya kuning. Jadi redup. Qalu wa yad'u bima warada. Nah, dan berdoa dengan doa yang berasal dari Nabi SAW. Apa doanya? Di malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka memberi maaf, maka maafkanlah kami. Dan ini adalah doa pada malam Lailatul Qadar. Hadisnya dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Bab i'tikaf. I'tikaf. I'tikaf adalah menetap di masjid. Dan sebagian ada yang menerjemahkan i'tikaf itu luzum dengan berdiam diri. Luzumul masjid artinya berdiam diri. Nah, ini salah. Yang lebih tepatnya adalah menetap dalam masjid, bukan berdiam diri dalam masjid. Kalau berdiam diri tentunya tidur, dia merenung, nggak baca Al-Quran. Nah, maka ini menyalahi maksud dan tujuan dari i'tikaf. Maka arti i'tikaf yang benar adalah menetap di masjid dengan melakukan ibadah. Nah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menjimai istri kalian menurut sebagian ulama tafsir, sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid-masjid. Nah, berdiam diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya bahwa dia menetap di dalam masjid tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disunnahkan. Tidak dikaitkan oleh penulis dengan waktu tertentu. Nah, penulis tidak mengaitkan dengan waktu-waktu tertentu. Wala bimakanin duna makan, dan tidak terkait dengan waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu. Dan oleh karena itu, fayakunu masnunan fi kulli makan, maka disunahkan i'tikaf di tempat mana saja dari setiap waktu. Akan tetapi kita katakan tidak disunahkan di setiap tempat karena Nabi SAW karena mu'alif mengatakan luzumu masjid, menetap di masjid, maka nggak boleh di semua tempat, tapi di masjid mana saja boleh. Nah, maka setiap masjid di dunia ini disunahkan untuk beriktikaf di dalamnya. Nah, dan iktikaf tidak hanya khusus dilakukan di 3 masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Hudzaifah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan tidak sah iktikaf kecuali di 3 masjid saja. Maka hadis ini dhaif. Nah, wa in shahal muradu bihi, dan maksud hadis itu, kalaupun hadisnya benar adalah tidak ada iktikaf yang sempurna, maksudnya dari segi pahala. Nah, artinya bahwasanya masjid-masjid yang lain, bahwa iktikaf di masjid-masjid tersebut selain 3 masjid dalam keutamaan. Nah, jadi 3 masjid lebih utama dan yang lainnya kurang utama. Sebagaimana yang datang, sebagaimana seseorang melakukan sholat di masjid-masjid yang lain selain di masjid yang 3, yaitu Masjid Nabawi 1000 pahalanya, Masjidil Haram 100.000 pahalanya, kemudian Masjidil Aqsa ada yang mengatakan 257 dan ada yang mengatakan pendapat yang lain banyak. Nah, intinya inilah masjid yang lebih utama. Dan ini menunjukkan bahwasannya masjid itu umum. Artinya di setiap masjid. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kalian menjimai istri kalian sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid-masjid. Maka ucapan masjid-masjid di sini istidlalnya menggunakan usul fikih. Jadi dalam ayat tersebut kata al-masjid ada alif lam dan ini artinya umum. Maka yang benar annahu amun fi kulli masjid, bahwa kata masjid itu umum, jadi boleh iktikaf di masjid mana saja. Akan tetapi tidak diragukan bahwasanya iktikaf di masjid yang 3 itu lebih utama, sebagaimana sholat di masjid yang 3 lebih utama. Nah, wa yaral muallif wa ghairuhu min ahli al-ilmi annahu masnunun kulla waqtin wa fi hadzal nazar.
Nah, mu'alif berpendapat dan yang selainnya dari para ulama bahwasanya iktikaf disunahkan di setiap waktu dan ini perlu peninjauan lagi. Dan yang nampak bagi saya, kata Syekh Shalih Utsaimin, bahwasannya seseorang kalau iktikaf di selain bulan Ramadan, maka orang itu tidak boleh diingkari dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW memberikan izin kepada Umar bin Khattab untuk membayarkan hutang nazarnya. Akan tetapi kita tidak meminta setiap orang untuk beriktikaf di selain 10 terakhir bulan Ramadan. Akan tetapi kita katakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi tahu ada keutamaan iktikaf di hari-hari yang lain, maka beliau pasti akan menjelaskannya kepada manusia. Tapi beliau hanya menjelaskan disunahkan beriktikaf di 10 terakhir saja. Maka oleh karena itu tidak disunahkan iktikaf, artinya tidak diminta kepada orang-orang untuk beriktikaf di selain 10 hari terakhir saja. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Jadi kalau ada seseorang yang memaksa ayo iktikaf, nah tapi itu di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, maka ini tidak dianjurkan. Yang lebih tepat, yang lebih hati-hati adalah iktikaf itu dilakukan di 10 terakhir bulan Ramadan saja. Tapi kalau dikerjakan ya kita tidak mengingkari. Kita tidak mengingkari, tapi kita nggak boleh ngajak minta orang untuk beriktikaf di selain 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, wa yasihu bila saumin. Nah, sah iktikaf tanpa puasa. Nah, jadi silang pendapat, ada yang mengatakan nggak sah kecuali dengan puasa. Pendapat yang kedua, bahwasannya disyaratkan iktikaf itu dengan puasa. Huwa sahih. Nah, yang pertama tadi tidak sah iktikaf kecuali dengan puasa, yang kedua tidak disyaratkan iktikaf harus disertai puasa. Ini pendapat yang benar. Nah, wajib dilakukan iktikaf karena nazar. Puasa dan iktikaf menjadi wajib kalau dilakukan dengan sebab nazar. Tidak sah melakukan iktikaf kecuali di masjid yang dilakukan sholat berjamaah. Artinya di dalam masjid tersebut dilakukan sholat berjamaah dan tidak disyaratkan dilakukan sholat Jumat. Kecuali bagi perempuan, fafikul di masjidin, boleh iktikaf di masjid mana saja. Karena perempuan tidak terikat dengan sholat berjamaah. Ucapan sang penulis, selain masjid yang ada di rumahnya. Tidak sah iktikaf perempuan di masjid rumahnya. Karena masjid rumahnya adalah sebuah tempat yang dijadikan musolah. Maka nggak sah wanita iktikaf di rumah. Walaupun di situ ada ruangan atau kamar untuk sholat, nggak sah. Barang siapa yang bernazar untuk sholat di selain 3 masjid yang lebih utama, Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, maka dia tidak wajib menunaikan nazarnya. Jadi seseorang ingin bernazar di selain 3 masjid, maka nggak wajib menunaikan nazarnya. Artinya barang siapa yang bernazar untuk iktikaf atau sholat, dia bernazar di negara mana saja, maka dia tidak wajib menunaikan nazarnya. Artinya dia tidak wajib beriktikaf di masjid yang dia tentukan. Tapi kalau dia nazar 3 masjid, maka dia wajib menentukan nazarnya atau membayarkan nazarnya. Dan pendapat yang benar, apabila seseorang ingin iktikaf di selain 3 masjid, kemudian dia tentukan la yata'ayyan, maka tidak harus terpilih. Sebagaimana tadi disampaikan, ingin beriktikaf di kampungnya, maka dia nggak wajib beriktikaf di situ. Kecuali ada keutamaannya secara syariat, karena banyaknya jamaah sholat, atau masjidnya sudah lama, atau masjidnya sudah tua, dan dia tentukan, maka dia harus beriktikaf di masjid tersebut. Karena nazar harus ditunaikan. Dan nazar tidak boleh berpindah kepada selain masjid yang sudah ditentukan. Jadi kalau hanya untuk masjidnya saja nggak boleh. Tapi kalau ada alasan syar'inya karena sholat berjamaah atau masjidnya masjid yang
sudah tua, nah maka di situ boleh. Tapi karena hanya nama masjid, keindahan ini enggak, maka ini tidak disyariatkan. Nah, apabila seseorang menentukan masjid yang lebih utama untuk iktikaf, maka dia tidak boleh beriktikaf di masjid yang di bawah keutamaannya. Ini enggak boleh. Contohnya seseorang ingin beriktikaf, nazar iktikaf di Masjidil Haram, enggak boleh dia beriktikaf di Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tapi kalau dia ingin beriktikaf di Masjidil Aqsa, maka dia boleh memilih di Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Nah, jadi kalau yang paling tinggi enggak boleh pilih yang bawah boleh pilih yang paling tinggi. Barang siapa yang bernazar pada waktu tertentu, dakhala mu'takafahu, kemudian dia masuk ke tempat iktikafnya sebelum malam hari pertama dan keluar pada hari terakhir. Contohnya, apabila seseorang bernazar kemudian ingin beriktikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka dia masuk ketika tenggelamnya matahari di malam 20. Nah, jadi hari ini malam ke-20 dari bulan Ramadan, atau 20 malam 21. Nah, dan dia keluar ketika sudah syuruk di hari Id. Nah, dan tidak boleh orang yang beriktikaf keluar dari tempat iktikafnya kecuali yang dia harus keluar, dan dia tidak boleh menjenguk orang sakit, tidak boleh menghadiri kematian seseorang, dan tidak boleh kecuali disyaratkan. Nah, jadi di awal dia pengen iktikaf nazar, dia mensyaratkan, ya Allah, saya bernazar ingin iktikaf karenamu. Nah, kemudian kecuali saya menghadiri kematian, kemudian ada keperluan keluar, atau menjenguk orang sakit, maka ini tidak jadi masalah. Nah, disunahkan bagi orang yang beriktikaf dengan ibadah-ibadah seperti baca Al-Quran, berzikir, dan sholat, dan yang semisalnya, tidak dengan menuntut ilmu. Nah, nggak boleh kita hadir menuntut ilmu, kecuali kalau seandainya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti', kecuali kita terluput dari faedah. Nah, contohnya ada di salah satu masjid, datang Syekh Ruhaili hafizallahu ta'ala, kalau kita nggak hadir, kita nggak dapat ilmu, maka kita boleh. Tapi kalau rutin kita hadir kajian, nah maka itu tidak dianjurkan, karena beribadah itu lebih diutamakan daripada menuntut ilmu. Kemudian meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan ini disunahkan bagi orang yang beriktikaf dan orang yang selain orang yang tidak beriktikaf. Nah, pertanyaan, apakah boleh seseorang mengunjungi dari kerabatnya, kemudian berbincang-bincang beberapa lama? Nah, maka jawabannya boleh. Karena Sofia pernah mengunjungi Nabi SAW di tempat beliau iktikaf dan berbicara dan berbincang dengan Nabi SAW. Maka ini tidak mengapa. Wa huwa mimma ya'nil insan, termasuk hal yang bermanfaat bagi seseorang, li'annahu idza tahaddatsa adkhala alaihimus surur. Kalau mereka berbincang-bincang, ngobrol, diskusi, bisa memasukkan kebahagiaan pada kerabat mereka. Wa hasala bainahumul ulfatu, dan terjadilah kerukunan antara mereka. Wa hadza amrun maqsudun lisyar'i, dan ini adalah suatu yang dimaksudkan oleh syariat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembahasan kitab Mukhtasar Kitabis Shiyam. Di sini penulis mengatakan walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah kita selesai. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Kesalahan tentunya banyak, dari cara baca, terjemahan, dari pemahaman, dan saya mohon maaf. Kesalahan murni dari diri pribadi dan dari syaitan. Adapun Allah dan Rasulnya SAW terlepas dari segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.